Jajaran penasihat presiden ya? Yap, betul. Jadi pakai sedikit jasa dari penasihat presiden Joko Widodo. Sobat Mafi, kali ini Mafi Animal lagi mampir di Nusantara Reptil atau Reptil Farm yang ada di Pekalongan. Kebetulan nih lagi mau ngasih makan iguana. Mereka udah nggak sabar nih bukan indukan ini makan. Makanan di sini selalu dikasih menu yang bervariasi dari mulai pepaya, wortel, sayur-sayuran. Jadi tiap harinya kita ganti-ganti menu biar nutrisi mereka lebih terjaga. Emangnya ayam? Mereka udah nggak sabar. Masuk. Makan dalam. Ini bukan jatah kalian. Jadi ini kelihatan kalau iguananya memang sehat-sehat. Khusus iguana albino ya, karena mereka albino, mereka punya kekurangan di matanya, apa maksudnya, indera penglihatannya beda, jadi kelihatan dia makannya pun rakus sebenarnya, cuman pandangan dia yang kurang, jadi perlu kita deketin. Kelihatan banget yang lain makannya langsung kena, kalau yang albino itu kadang-kadang gigit pun nggak kena, ngincer dulu gitu. Oke Sobat Mafi, kali ini saya sudah bareng sama Mas Zainal Abidin, yaitu salah satu ownernya Nusantara Reptil. Salah satu ya Mas ya? Salah satu dari 3. Enggak sih, kita sebenarnya nggak ada orang lah, semua teman. Oh gitu, bareng-bareng, punya bareng-bareng gitu? Punya semua, satu milik bersama. Berapa orang Mas? Jadi sebenarnya ini kita tim itu secara resmi ofisial ada 4 orang yang ngurus di sini. Oh ada 4 orang, secara resminya 4 orang. Berarti kita tetap ada kesempatan buat kelima yang nggak resmi itu aja? Iya bisa. Karena nunggu mereka kumpul juga kita agak susah Mas, jamnya. Gitu. Jadi gantian gitu ya? Bener. Awalnya sebelum ngumpul, ini kan saya lihat di sini kan banyak banget iguana dari baby sama indukan. Ini awalnya sebelum ngumpulnya itu gimana? Dari breeding sendiri-sendiri atau gimana? Jadi kalau masalah Nusantara Reptil ini baru terbentuk sekitar 1-2 bulanan sih. Secara resmi malah kita belum, karena sebenarnya kita nama itu pencetusnya langsung dari Abraham TV, karena kita sebetulnya sowan ke sana. Sowan ke semua santri Pak. Iya, saya santri Pak. Jadi sowan ke sana diberi itulah istilahnya, kita nyari petua-petua kan. Oh, gitu ya. Dikasih saran namanya yang bagus ini, oke. Cuma untuk secara
harusnya kan kita ngumpul dulu, kita ini karena semuanya belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Jadi ini masih baru karena ini kandang farm lah, kita bisa sebut farm apa kandang ya. Kalau farm kayaknya terlalu berlebihan ya. Nanti mungkin tahun depan. Jadi ini baru 1 bulan kok, ini baru 1 bulan. Ini menarik karena menariknya sangat yang menarik. Sebelum bikin nama pun ada sowan dulu ke tempatnya Abah ya itu disembunyikan ya. Kalau orang Pekalongan ya bahkan dilakukan, kalau orang Pekalongan semua tahu, semua tahu, dan berarti masuk dalam jajaran penasihat presiden ya. Jadi pakai sedikit jasa dari penasihat presiden Jokowi Widodo. Enggak, awalnya karena itu kebetulan Mas, jadi anaknya beliau yang paling terakhir itu apa, Bontot. Ya? Anak bungsu itu dia kan juga hobi pelihara reptil, itu kita awalnya sering ketemu, dia sering yang minta cari ini iguana lain-lain itu, jadi kita kan sering ke sana. Dari situlah kita ketemu sama beliau itu, sama Abah. Aksesnya lewat itu awalnya. Itu jadi salah satu putranya Abah Habib Lutfi itu lobis juga. Ya, namanya Habib Hussein. Oke. Terus ini kan kita pengen dan mungkin teman-teman pengen tahu rahasianya breeding iguana. Kalau rahasianya sih nggak ada Mas ya, karena awalnya kita kebetulan lagi, karena dulu saya sekedar melihara ya, paling 2 pasang lah. Itu tahun lalu kok nggak sengaja jadi semua, bahkan malu kan, memang sebelumnya kita iseng ngawinin kan, cuma kita masih otodidak lah, iseng-isengan. Dari situ pertama kok langsung hasilnya lumayan, dari situ mulai terbesit kayaknya ini prospeknya bagus lah. Dari situ kita kan akhirnya, kalau saya sendiri pribadi untuk bisa proyek kayak gini juga kan mungkin agak keberatan di biaya Mas ya. Saya akhirnya dari itu nyari relasi untuk join, yaitu akhirnya bisa lah terbentuk seperti ini. Inilah indukan pertama kita di tahun ini. Bulan yang lalu ini salah satunya albino mix sama green, ini hasil pertama kita. Mix sama green. Ngomongin biaya, kita ngomongin harga indukan dulu deh. Harga indukan buat yang udah siap kawin. Untuk yang apa ini? Mop albino. Kalau albino sebenarnya ini nggak apa-apa nih nyebut angka ya. Nggak masalah. Untuk sekarang lumayan murah Mas. Jadi sepasang paling sekitar 20 sampai 25 jutaan. Itu satu pasang dan siap produksi loh ya. Itu sepasang dan siap produksi. Size 1 meter lebih. Size 1 meter. Katakanlah itu siap produksi. Kalau kita hobi langsung dia pas musimnya, karena iguana kan musiman Pak ya. Oh musiman ya. Dari dia musim kawin itu dari bulan 6, 7, 8, 9 sampai akhir tahun, cuma dia paling intensnya di bulan ke 6, 7, 8 itu dia paling seru. Jadi setahun sekali. Iya, setahun sekali. Cuma worth it Pak untuk kita tunggu hasilnya itu. Karena satu gini, perhitungannya kayak tadi ya. Modal katakan 25 juta nih. Modal kita kan 25 juta. Kita dapat udah mateng kan. Dia mau kawin, telur, katakan paling sedikit dia 30 lah hapus-hapusnya, kita bicarakan. Anaknya setahun sekali tapi 30 butir. Oke, kita ambil netes 80% lah ya, kalau 100% kayaknya terlalu berlebihan. Walaupun satu di catatan Pak, kemarin kita ada kejadian luar biasa, satu indukan keluar 32 butir, netes semua 100%. 32 butir, keluarnya 33. Oh, keluarnya 33. Maksudnya gimana? Telurnya 33 atau telurnya 30? Telur 32 butir, tapi anakannya 33. Gimana? Ayo. Telur 32 butir, anakannya 33. Itu maksudnya di mistik atau gimana angkanya? Enggak. Jadi kebetulan ada yang oke, satu kelas telur itu keluar 2 ekor Pak. Satu telur? Satu telur keluar 2. Jadi kembar gitu? Iya, kembar siam, betul sekali. Kembar siam. Dan normal mereka? Alhamdulillah normal semua. Jadi keluar 33 sempurna, sehat semua. Ini dari 32 butir 100% atas semua itu udah hobi pakai banget. Udah ditambah, masih ditambah bonus. Siap. Oke, terus kita ngomongin harga babynya. Ngomongin harga babynya kembali dari indukan albino lagi nih. Albino harga sepasangnya 20 sampai 25 juta ya.
sepasang. Ya. Terus katakanlah kita pelihara bertelur udah sebanyak-banyak ya 25 butir lah. Iya, 20 lah. Kalau paling sedikit katakan netes 20. Kalau sedikit netes Iya. 20. Harga anakannya ini. Anakan harga mulai 2 sampai 3 jutaan, Pak. Jadi 25 netes itu harga range-nya 2 juta sampai 25. Kalikan aja Pak, coba itu sendiri, Pak. Harganya terus 2 juta 2 juta, saya anggap pukul rata 2 juta semua lah. Anggap 2 juta lah ya. Ya. Anggap 2 juta kali 25. 25 berarti 50 juta. 50 juta ya. Jadi dari indukan 25 juta kali telur di tahun pertama, kita katakan spekulasi ya itu bisa panen langsung 50 juta, Pak. Modal 25, panen langsung 50 juta. Dan bisa lebih loh itu. Bisa lebih, bisa kurang sedikit, bisa lebih banyak, Pak. Bisa lebih banyak. Kita ambil tengah-tengahnya. Luar biasa kan? Berarti jadi langsung balik modal, langsung lebih, dan satu lagi hobi juga tersalurkan. Iya, salah satu. Oke, terus ini kita ngomongin albino, terus ngomongin yang kalau yang green harganya berapa ini? Kalau yang green range-nya untuk sepasang dia lebih murah, sepasang antara 2 sampai 3 jutaan. Antara 2 sampai 3 jutaan. Dan bedanya karena dia green itu iguana basicnya normal, biasanya dia daya tahannya lebih kuat. Saat dia produksi pun biasanya hasilnya lebih banyak, Pak. Katakan dia bisa hasil minimal 30 ekor. Dan iguana yang hijau kembali lagi, satu butir itu netes baby di harga rata-rata 200.000 kali 40. Kali 40. Woi, 200 kali 40. Mau pakai kalkulator, Pak? 200 kali 40. Wow. 200 kali 40. Wow. Malas. Malas hitungnya, ya benar-benar. Jadi harga dari sepasang 2 sampai 3 juta. Yap. Sekali beranak sekitar 30 sampai 40 ekor, harga rata-rata 200. Tetap balik modal. Sangat baik. Dan itu sangat worth it sekali kalau mau belajar Siap. pakai yang hijau dulu. Iya, betul. Belajar pakai yang hijau dulu. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana, Mas? Sulitnya itu ya namanya ini kan nyawa, Pak ya. Jadi kadang kita udah nunggu nih setahun sekali. Pas apes aku kita bicara paling pahit, Pak. Udah berhasil kawin, bunting, pas hari H sebelum dia nelor, kadang betinanya itu gak kuat ngeluarin telurnya. Itu biasa orang nyebut egg beating. Wah, itu perih sekali, Pak. Pernah, Mas. Alhamdulillah belum pernah dan semoga tidak, Pak. Jadi nih sampai sekarang di Nusantara Reptil kita masih dengernya cerita indah. Iya, benar. Cerita indah. Kita pengen denger pahitnya, ada belum? Kalau pahitnya hampir gak ada, Pak, karena kita jalanin ini semua fun sih, Pak. Jadi kita udah banyak temen, terus kita nyalurin hobi, bener salah satunya. Itu salah satu yang tetap di sini, Pak. Penghuni lama terutama. Tetap nanti pura-pura bakal kita bahas sementara iguana dulu. Biarkan Sulkata jalan-jalan. Oke, lanjut terus. Ini kita ngomongin lama produksi. Jadi setahun cuma sekali. Setahun cuma sekali setelah keluar telur. Itu nah jadi jantan dan betina harus dipisah atau Enggak sih, tidak. Yang penting telur keluar dia sehat, ya udah satuin aja. Yang penting dipisah-pisah kan, kalau kita misal iguana mix sendiri, green sendiri biar nggak kecampur paling gitu. Untuk misah-misah Terus. spesiesnya. telurnya kan nggak dirami sama hidup Ya. reptil kan, rata-rata semua reptil nggak dirami. Ya. Terus itu kita netesinnya di Kita bisa kalau buat teman-teman yang mungkin bingung, sekarang kan udah tersedia mesin-mesin alat tetas itu, Pak, bermerek itu. Salah satunya bisa pakai itu, tapi kalau kita pribadi sih kita lebih pakai apa ya, kayak handmade lah ya. Jadi ada contohnya, Pak, ini, Pak. Nah ini kayaknya untuk teman-teman reptiler pasti udah tidak asing, Pak, ini, Pak. Jadi kita pas musim kayak kemarin, musim kawin, mendekati musim dia mulai keluar telurnya, kita persiapkan ini, Pak. Paling kita sedia box sama ini, Pak, media tetasnya namanya perlit. oh ini perlit ya, pakai perlit bisa dibeli di
online lah Ya, banyak ya, karena kita nggak jualan Pak. karena di sini jualnya anakan. Ya, anakan. Jadi basicnya kita selain farm kita selling juga sih Pak, karena kita biar buat ada biaya buat ongkos kasih makan mereka lah Pak. Oke. Jadi suhu inti dari inkubator, suhu dan kelengkapan. Iya betul, karena untuk ini sih nanti mungkin Anda sendiri tidak bisa menjelaskan ke audiens. Dari kameramen editor nanti ini ya suhunya kelembapannya ditulis. Bisa nanti. Atau nanti kita tunggu segmen berikutnya, nanti kita kupas tuntas tentang dari nol. Oke, kita mau kupas tuntas dari mulai kawin Ya. sampai netesnya. Oke, mungkin apa lagi nih men? Oke, sementara ngobrol-ngobrol sama Mas Zainal sampai di sini dulu. Lanjut segmen-segmen selanjutnya, nanti ada kura-kura, juga ada breeding iguana seperti apa lebih jauhnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Zainal Abidin. Terima kasih sudah mampir ke tempat kami yang baru ini. Semoga Nusantara Reptil semakin maju dan tongkrongan di sini semakin ramai. Wassalam.